Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis dan tata tulis karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia PAUD 1B yang beranggotakan saya sendiri Upi Nurmaziah, yang kedua Risa Istiqomah, dan yang ketiga Sopiah Mahmudah. Definisi dan ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, dan ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu objektif, netral, sistematis, logis, dan menyajikan fakta, bukan emosi ataupun perasaan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu artikel. Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan sesuatu yang dicanangkan termuat dalam suatu jurnal atau buku berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Yang keempat yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi, baik itu diploma, S1, S2 maupun S3. Jenis-jenis karya ilmiah yang kelima yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh yaitu disertasi. Disertasi disebut juga PH tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan dengan penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisa yang terperinci. Yang kedelapan, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Artikel ini kerap dimunculkan pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid menggunakan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Perbedaan menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi masih hanya mengungkapkan sebuah fakta atau kasus dari suatu perusahaan, kelompok sosial, atau institusi tertentu tanpa dicarikan solusi pemecahan. Tekniknya dapat berupa membandingkan, mencari korelasi, atau implementasinya saja. Tesis hampir sama seperti skripsi, tetapi dari segi konten dan analisis pembahasannya lebih mendalam dan ada upaya untuk melakukan pemecahan masalah. Disertasi dalam pengungkapan hasil penelitiannya lebih kepada penemuan teori, pengembangan teori, bahkan penumbangan pada teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya yang mendalam, juga mencoba mengungkapkan solusi pemecahan masalah dari hasil penelitiannya. Hasil penelitian disertasi harus mengandung rekomendasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Pentingnya tata tulis karya tulis ilmiah. 1. Dalam penyusunan suatu tulisan yang berkonsep ilmiah, harus menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar, serta sistematika penulisan yang terstruktur. Yang kedua, suatu karya ilmiah harus menggunakan metode ilmiah dalam pencarian data atau informasi, baik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga,
Bahasa yang dicantumkan pada suatu tulisan ilmiah memiliki suatu arti dan makna dari berbagai bidang ilmu. Yang keempat, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam karya ilmiah. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penulisan ilmiah. Yang pertama, gunakanlah kata yang umum dikenal. Yang kedua, gunakanlah kata yang sederhana sehingga karya tulis ilmiah mudah dimengerti dan dipahami. Yang ketiga, gunakanlah tata bahasa serta ejaan yang disempurnakan EYD di mana harus diakhiri dengan tanda titik dan koma. Keempat, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 5. Sumber atau informasi digunakan dalam pembuatan penulisan ilmiah harus dicantumkan. Tunjuk umum penulisan karya ilmiah. Yang pertama, judul. Kedua, halaman judul. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, daftar lampiran. Yang keenam, halaman abstrak. Yang ketujuh, latar belakang. Yang kedelapan, rumusan masalah. Yang kesembilan, tujuan penelitian. Yang kesepuluh, ruang lingkup penelitian. Yang kesebelas, anggapan dasar. Kedua-belas, cakupan sumber data. Ke-13, cakupan pengumpulan data. Yang ke-14, cakupan penelitian data. 15, bab penutup. 16, daftar pustaka. 17, lampiran. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.